Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak ya bersama-sama. Semoga kita diberikan kesabaran dalam menghadapi segala bentuk serangan ya dari ternak onta ya, dan juga ternak banteng teman-teman ya. Karena sepertinya ya semakin hari semakin mereka ini sudah mengarah ke hal-hal yang paling pribadi gitu ya teman-teman ya. Mereka tidak bisa menyerang Pak Jokowi dari sisi kebijakan beliau ya ketika masih memimpin dan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Contoh di video yang akan kita simak dan saksikan nantinya, salah satunya adalah ternak banteng mengatakan hal yang sangat buruk, hal yang sangat merendahkan Pak Jokowi teman-teman. Sampai mengatakan, maafin ya teman-teman ya, mengatakan Pak Jokowi itu biadab lah dan segala macam, dan seolah-olah gitu ya mereka menjadi korban gitu ya teman-teman. Jadi korban ini mengatakan bahwa sesuatu memutarkan fakta gitu teman-teman. Tapi Bung Iya Subiakto itu langsung menjawab, menskakmat ya para ternak banteng terkait dengan manuver-manuver politik yang mereka yang seolah-olah menjadi korban gitu ya. Bagaimana isu-isu yang terus mereka mainkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Tapi tidak hanya itu, mereka juga ternyata ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Intinya mereka ingin merusak hubungan para mantan pemimpin ini teman-teman. Apakah mereka bercermin dari ketua mereka teman-teman gitu ya? Karena kalau kalian ingat ya, Ibu Mega itu tidak baik hubungannya dengan Pak SBY ya. Sudah kurang lebih kalau nggak salah 20 tahun ada kayaknya teman-teman ya. Kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa observasi. Tapi tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Dia mampu menghipnotis. Makanya saya bilang, saya tidak sakit hati Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi gitu. Dan ini beban mental buat saya ketika saya menjadi salah satu orang yang sudah membesarkan monster tersebut. Kenapa akhirnya saya sangat mengkritisi Jokowi dan keluarganya? Ya karena saya sudah membesarkan monster tersebut. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan kalau ada akhlak etika yang tidak baik itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh, kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. Padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena apa?
Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semua. Kalau sekarang ya kita lihat dari kawan-kawan di PDIP ini, oh mohon maaf lah saya ya, itu ada di Sitorus lah, segala macam itu. Itu kan sebenarnya penyerangannya itu kadang-kadang itu cuma hoax atau itu dibuat-buat, itu tidak baik dan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi hasil yang mereka terima sekarang itu adalah itu tabur tuai, Mas Budi. Iya. Tabur tuai itu. Jadi kita ini kan sudah dikasih tahu ya orang-orang ulama lah atau orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam, jangan membawa marah dalam tidurmu. Mati sel otakmu itu, iya kan? Iya. Iya kan? Emosi itu kalau dibawa tidur itu mematikan sel yang tumbuh malam hari kan, Mas Budi? Iya. Apa kita mau matikan sel kebangsaan kita sekarang? Untuk ego itu. Ini kan marah terus ini. Ini bisa mematikan sel kebangsaan. Karena hasutan semuanya salah pemerintah ini. Itu kan tidak benar sebenarnya. Makan makan bergizi gratis. Kan Bu Mega juga waktu nyampaikan, mana cukup 10.000 ya. Kalau ukurannya menteng ya nggak cukup. Iya. Tapi kalau ukurannya Probolinggo ya lebih-lebih. Oh nasi pecel 4.000 di sini. Iya. Ya kan? Nah itu kan harusnya proporsional gitu. Iya. Kemarin saya juga ngobrol kawan dari Papua, telepon saya. Kalau Papua memang nggak cukup karena memang semuanya kan mahal, Mas Budi. Ya. Itu harus dimintain budget tambahan gitu. Tapi di sana ya ikan tinggal nangkap, tapi kalau telur lebih mahal sama beras lebih mahal. Jadi proporsional gitu kan. Jangan asal jeplak aja gitu kan, dilempar ke ranah sosial. Jadi image-nya tidak bagus. Pak Iya, sebenarnya motif atau tujuan dari Bu Mega ingin bertemu Pak Prabowo ini apakah murni untuk kepentingan kebangsaan, ya kan, kepentingan kita ingin menjadi negara maju di 2045, ya kan, Indonesia emas, atau sebenarnya tujuan jangka pendek? Dalam arti begini, kan sekarang Hasto ini kan sedang dalam kasus tersangkut di KPK, ya kan? Iya. Suap dan merintangi penyidikan, bahkan sudah masuk ke pengadilan. Kemudian ada rumors bahwa negosiasi yang diharapkan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah di pra-peradilan menang, kan begitu. Seolah-olah Presiden bisa atau Pak Prabowo itu bisa mengintervensi pengadilan. Apakah itu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini menurut Pak Iyas? Saya melihatnya tujuan jangka panjangnya saya nggak jelas. Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena begitu Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, sama Koni, videonya mana? Mana videonya? Dokumennya mana? Saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Ya. Nah ini yang dibaca orang di pasar ini, dibaca orang sampai ke level sholat Jumat ini. Iya Mas Budi benar, karena kita habis sholat gimana Jumat. Pak ya sampai ke sholat Jumat segala? Karena semua bapak-bapak itu di lingkungan saya ini ada pensiunan jenderal lah, ada macam-macam. Jadi politik ini mereka ikutin. Saya cuma ngasih tahu soal mereka. Yang baik diambil, yang buruk jangan ditelan. Jadi inilah politik saya bilang ya. Usahanya mereka seperti itu. Nah kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada KPK, sampaikan saja. Saya bilang kan kemarin, kita menunggu ini kalau ada video itu. Entah video apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah terus statementnya Mbak Puan kan bagus itu. Ya kalau kasus hukum dihadapi katanya kan. Artinya Hasto harus gentle dong. Kalau ada apa-apa ya dia harus hadapi itu.
Ya kan? Jadi lebih ke tujuan jangka pendek sebenarnya. Iya, jangka pendek kalau menurut saya mau melepas isu itu, karena kalau kita lihat sejarahnya Harus Masiku itu catatannya kan panjang. Yang tanda tangan pertama Hasto sama Bambang Pacul, yang kedua Hasto sama Yasona, yang ketiga Hasto sama Bu Mega. Nah kalau itu menjadi kasus, itu kan semuanya kena itu. Itu sudah dibeberin di medsos di mana-mana itu. Nah, ini kan harus mereka sadari bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Rekam jejak kita sekarang ini, Mas Budi, ya cuma mandi telanjang aja kita yang nggak diintip orang gitu kan. Yang lain-lain apa? Jadi saya pikir ya, kalau buat saya kesimpulannya ya untuk jangka pendek itu. Supaya lepas kan gitu. Kalau hanya untuk tujuan jangka pendek seperti itu, semua orang yang rasional ya, saya pikir yang objektif ya, pasti nggak akan setuju Pak Prabowo kemudian mau menerima pertemuan dengan Bu Mega. Karena kan pertama itu kan berarti mendorong presiden untuk menabrak hukum, kan begitu? Demi politik. Walaupun dalam politik nggak ada yang nggak bisa, kan begitu Pak Iyas? Itu iya, tapi saya pikir gini, Pak Prabowo pasti lebih wise. Persoalan ketemu satu hal, tapi di bargaining masalah hukum mungkin Pak Prabowo tidak mau. Saya kok punya keyakinan itu. Kalau reconcile-nya masalah pertemuan untuk mengadepkan perpolitikan, itu satu hal, Mas. Ya, sepakat. Tapi kalau itu kita harus sepakat. Ya. Tapi kalau dia menyerempet dengan dihentikannya perkara, itu pasti semua orang tidak setuju. Pak Prabowo jangan sampai ketarik ke sana, bahaya itu. Karena semuanya tidak boleh diintervensi, walaupun dalam kenyataannya hukum kita ini apa yang nggak diintervensi kan gitu. Iya kan? Ya. Jadi saya pikir itu. Nah, kalau kemudian tujuan jangka pendek dan kita semuanya mendukung Pak Presiden ya, dalam arti mendukung untuk tidak ada rekonsiliasi is important, sangat penting ya kan, supaya negara kita menjadi lebih kuat. Kalau tadi Pak Yas mengatakan secara PDB kita urutan ke-8 dari 198 negara, ini kan potensi besar. Kalau kita mau menerima bergabung, kemudian mau juga bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu meja, bertemu dengan Pak SBY dalam satu meja, ini kan luar biasa Pak Iyas. Tetapi manakala itu kemudian hanya semacam ada udang di balik bakwan, kan orang suka bilang begitu, bukan ada udang di balik batu. Kalau targetnya hanya supaya ingin mempetieskan kasusnya Hasto, tentu ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum kita, Pak Yas. Iya, jadi saya pikir gini Mas Budi, kalau mau duduk satu meja, itu ada Pak SBY, Pak Prabowo, ya sekarang mereka lah yang masih ada, kan masih hidup ya. Iya. Itu urusan hukum harus dikesampingkan dulu. Nggak boleh dijadi hidangan di atas meja itu gitu. Ya. Jangan di situ kumpul satu meja bundar terus hidangannya masalahnya Hasto gitu. Nggak boleh. Jadi hidangannya itu harusnya hidangan jangka panjang. Bagaimana hilirisasi, bagaimana PDB kita yang sudah hampir $5.000 ini, bagaimana menjaganya, bagaimana kita menang di WTO, bagaimana sawitnya ke depan ini menjadi sebuah komoditas yang bisa membuat bargaining dengan negara-negara lain. Bagaimana rencana Pak Prabowo membuat pelabuhan di Batam untuk mengimbangi Singapura. Itu yang harus dibicarakan. Hasto itu kan bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang kebetulan jadi sekjen PDIP. Iya. Lah masa negara gini besar ditutupi kepentingannya oleh kepentingan Hasto. Kebalik-balik kita ini. Iya. Ya kan? Iya. Itulah tadi videonya yang sangat luar biasa ya teman-teman, yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dimana kalau kalian lihat di awal tadi bagaimana ternak banting itu sangat merendahkan Pak Jokowi ya. Untung Pak Jokowi ini bukan orang pendendam gitu ya, nggak kayak mereka ini, bukan orang yang suka melaporkan orang-orang yang seperti itu gitu ya.
Itu teman-teman ya. Mungkin cukup segitu dulu. Teman-teman berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mau undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.